Tepuk tangan dulu, siapa yang sudah punya buku Marketing Revolution, mohon tangan. Siapa yang sudah selesai baca, mohon tangan. Ya ampun. Makanya jadi pemimpin, makanya jadi apa? Karena dia terus belajar, terus apa? Makanya nih, belajar dari diri sendiri satu dengan ngalami. Satu dengan apa? Tapi kalau ngalami doang, Anda tidak akan pernah sampai ke bulan, karena tidak ada pengalaman sampai ke bulan, betul? Yang kedua, dengan belajar dari sendiri, yaitu dengan merenung. Dengan apa? Anda merenung, pikir ini apa? Merenung itu caranya gimana? Tanya jawab. Apa yang saya pelajari dari ini? Supaya besok saya lebih baik, caranya bagaimana? Supaya saya jadi lebih sukses, apa yang harus saya lakukan? Supaya lebih cepat suksesnya, apa yang saya lakukan? Saya punya pertanyaan yang selalu, Bapak Ibu, apa nilai tambah yang saya bisa berikan kepada orang lain? Nilai tambah. Saya tanya lagi pada diri saya sendiri, supaya penghasilan saya setahun bisa dapatkan dalam waktu 1 bulan, caranya gimana? Penghasilan setahun bisa dalam waktu 1 minggu. Bisa dalam 1 hari, caranya gimana? Boom, penghasilan saya meningkat dengan luar biasa karena saya terus belajar dengan merenung. Dengan apa? Saya harus belajar kepada siapa lagi? Wih, itu ada orang dahsyat lagi, belajar. Selalu belajar, selalu apa? Oke, ini belajar dari sendiri ada 2, yaitu dengan ngalami, yang kedua dengan merenung. Mengalami adalah yang paling diingat, paling kita apa? Anda ngalami. Yang kedua dengan merenung, yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah belajar dari orang lain. Yang kedua belajar dari orang lain ataupun bukan dari diri kita, ada 2 macam juga. Satu belajar secara langsung, satu belajar secara ada mentor, ada pembimbing, Anda ngikut belajar. Dengan Anda belajar secara langsung, itu adalah proses belajar yang paling cepat. Yang paling ngalami paling ingat. Kalau merenung paling bermanfaat. Kalau mau paling cepat, ada mentornya. Ada apa? Contohnya saya masang TV. Daripada saya baca kebanyakan, ya saya bilang, oke, tolong cek. Caranya gimana? Ngidupin pencet ini selesai. Untuk internet gimana? Untuk CCTV bagaimana? Untuk DVD bagaimana? Ada. Langsung cepat. Daripada baca nyari-nyari bingung. Betul Ibu? Nah, kemudian itu yang paling cepat. Cara belajar dari orang lain, yaitu secara langsung ada mentornya. Yang kedua secara tidak langsung. Yang kedua secara tidak, yaitu dengan baca bukunya, dengarkan CD audionya. Ini Bapak Ibu adalah cara kita dapat paling banyak. Paling apa? Kenapa paling banyak? Orang ngarang buku, rata-rata 1 buku umur berapa tahun? 40. Kalau saya ngaku saya sudah baca 1000 buku, saya belajar pengalamannya berapa ribu tahun? 40.000 tahun buku. Ini benar-benar sangat banyak. Saripati, baca terus buku. Every leader is a reader. Semua pemimpin adalah tukang baca. Akibatnya wawasannya lebih luas. Wawasannya lebih? Kalau wawasannya lebih luas, keputusannya lebih bijaksana. Betul? Doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah orang paling kaya di dunia sepanjang sejarah. Nabi Sulaiman pada waktu diangkat jadi raja, doanya cuma minta 1. Dia tidak minta kaya, dia tidak minta panjang umur, dia tidak minta nyawa lawannya dibunuh, no. Dia hanya minta 1, minta pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena dia minta pengetahuan kebijaksanaan, dia dapat semuanya. Dia dapat pengetahuan, dapat kebijaksanaan, dapat panjang umur, dapat nama yang begitu terkenalnya, bahkan lebih terkenal dari raja sebelum ataupun sesudah dia. Itu Nabi Sulaiman. Karena doanya mohon kebijaksanaan. Mohon apa? Jangan. Dengan bijaksana dia harus terus belajar. Terus apa? Rata-rata orang selesai sekolah, sudah tidak pernah baca buku lagi. Hanya baca koran. Koran pun koran gosip. Ya, sebetulnya nasib Anda Bapak Ibu tergantung. Kalau gosip di Surabaya namanya apa? Memorandum, kok hafal? Pelanggan ya? Gilo, Anda itu termasuk eksekutif atau tidak? Atau bisnis atau tidak? Kalau di perempatan ada orang nawarin koran, lihat. Kalau orangnya nawarin, oh bisnis Indonesia, Kompas, Jawa Pos, oh berarti Anda termasuk orang yang dianggap bisnismen. Tapi kalau nawarin memorandum, berarti wajah Anda harus operasi plastik, oke? Oke, ini belajar dari orang lain, ini dengan mengalami, dengan merenung dan menganalisa. Oke, sekarang Bapak Ibu, siapa yang kepingin belajar bagaimana mendapatkan orang yang tepat untuk posisi yang tepat? Angkat tangan, katakan saya. Kalau orang wawancara, seringkali apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan pada waktu wawancara? Siapa di sini yang pernah melakukan wawancara? Mohon tangan.
Oke, tolong Mike Tyson, tolong Bapak, Pak siapa namanya? Pak Hari Sugiharto, Pak duitnya banyak, amin Pak. Ya. Pak Sugiharto, kalau wawancara misalnya saya karyawan nih, Anda wawancara gimana? Calon karyawan. Calon karyawan. Pertama kali saya tanya adalah nama. Tung disemparingin. Alamat Pak. Boulevard Palem Raya 2117 Lipo Karawaci. Gelar dan jabatannya Pak. Jabatan gelar saya PhD Pak. Saya Doktor in Result. Pengalaman yang sudah dimiliki Pak. Pernah jadi pemimpin di bank, terus kemudian pernah jadi pembicara Pak, pernah terpilih sebagai the most powerful people and idea in business Pak. Boleh tahu Pak, mengapa Bapak melamar di perusahaan saya? Karena Bapak ganteng. Celaka ini Bapak Ibu, ternyata pisang makan pisang kan. Ayo silakan. Setelah Bapak saya panggil, harapan memang Bapak, saya pria panggilan Pak, silakan Pak. Bapak dari posisi yang dikehendaki di tempat saya, Bapak harus mengalami 2 tes. Pertama wawancara secara langsung, kemudian kami akan menjalankan psikotes kepada Bapak. Oh silakan Pak. Ya. Saya suka memang dites Pak. Silakan diwawancara Pak. Komitmen apa Pak yang kira-kira bisa Bapak berikan kepada perusahaan saya? Saya akan memberikan segalanya Pak, luar dalam Pak. Modiar Bapak Ibu. Silakan. Komitmen yang saya maksud Pak, Bapak bisa memberikan nilai lebih atau nilai tambah. Oh pasti, saya kan sudah lebih tinggi. Pasti lebih. Berapa Pak persentase yang Bapak bisa naikkan di perusahaan? 120, persentase untuk? Untuk meningkatkan kinerja di perusahaan saya. Maunya berapa? Pokoknya berapa maunya tak kali 5. Wah ini diwawancara super optimis Bapak Ibu. Silakan. Terus? Diterima Pak, diterima, oke. Adil Pak, adil sudah Pak. Oh belum ah, sudah nafsu, terus. Selama Bapak melamar pekerjaan di saya, keyakinan Bapak untuk memberikan prestasi pada perusahaan saya, sebutkan minimal 5 Pak. Yakin, saya yakin bisa menjual lebih baik. Saya yakin bisa memimpin lebih baik daripada Bapak. Saya yakin bisa merubah suasana kerja jadi lebih menyenangkan. Saya punya jagoan game over, saya buat kerja lebih bergairah Pak. Kerja monit Pak jadi bergairah. Oke. Kemudian saya yakin juga Pak mubasir jadi lebih hilang. Kemudian saya yakin Pak saya jago mencat orang. Siapa yang sikatin Pak? Very good. Terima Pak, terima. Udah Oke, salam Pak. Pak, terima. Oke, Deal Pak, ayo. terima, Pak. Oh langsung diterima Pak Ibu. Sebentar Pak, Anda butuh karyawan untuk apa sih Pak? Loh ini posisinya belum tahu sudah nerima Pak Ibu. Oh posisi tukang kebersihan, wah kebasaran. Waduh. Ini kelemahannya kita pada waktu wawancara, kita tidak mendesain wawancara dengan lebih baik. Ini Bapak Ibu, mestinya kita harus mendesain lebih dahulu karyawan seperti apa yang kita inginkan secara 2 hal. 1 karakter, 1 apa? Yang kedua kompetensi, yang kedua apa? Misalnya Anda butuh sales, beda dengan butuh accounting, ya atau ya? Anda butuh pemimpin, beda dengan butuh trainee. Trainee adalah orang baru yang akan di-training. Betul? Contohnya begini, misalnya Bapak Ibu, Anda butuh seorang sales. Misalnya, kita kasih kriteria dan kompetensi yang kita inginkan. Misalnya, karakter seorang sales, misalnya kita butuhkan apa? Misalnya di sini Bapak Ibu, semangat, boleh? Tangguh, boleh? Terus kemudian positif, mau belajar, bisa dipercaya, inisiatif, ramah, asertif, dan lain sebagainya. Anda tulis karakter yang Anda inginkan. Tapi ini Bapak Ibu, bukan karakter untuk accounting, betul nggak? Kalau accounting mungkin tidak perlu ramah, tapi dia butuh tangguh dan semangat positif. Mau belajar, yes, tapi kita butuh teliti. Kita butuh apa? Kita butuh tekun, tangguhnya kita ganti tekun, betul nggak? Tekun, Bapak Ibu. Apalagi, kalau Anda butuh pemimpin, Anda lihat, Anda karakter seperti apa yang dibutuhkan oleh Anda. Oh mempunyai visi lebih, mau dibawa kemana misalnya. Karakternya dia terus mau bilang, ini Bapak Ibu. Kemudian kompetensinya, keahlian apa yang kita butuhkan, kita tulis lebih dahulu. Kalau Anda dapat yang salah. Oke, ini kompetensi. Oke, kompetensinya dia punya keterampilan apa? Komunikatif, pengetahuan produk sejenis. Kemudian sales skill, dia punya keterampilan menjual. Penampilannya boleh, kita kasih skor semuanya. Punya pengalaman menjual. Anda cari yang sudah dari awal.
cari yang sudah pengalaman atau Anda cari yang masih trainee? Kalau Anda mau cari yang sudah pengalaman, wawancaranya lain. Kalau Anda trainee, Anda lihat semuanya. Kalau Anda ceritanya benar-benar cari yang pengalaman, Anda tanya, sudah pernah Anda menjual yang sukses? Oh pernah. Kapan? Coba ceritakan. Omsetnya berapa? Targetnya berapa? Dengan pertanyaan begitu, kita lihat, oh dia sudah punya pengalaman belum? Nah kalau belum, dia tidak bisa cerita. Betul? Misalnya kita butuh kepemimpinan yang baik, di sini tidak ada. Kalau misalnya dia butuh kepemimpinan, kita tanya, bagaimana kita ngetesnya? Kita harus desainkan tesnya. Harus desainkan apa? Kita akan tanya, pernah nggak memimpin satu proyek dari tidak ada jadi ada? Entah kepemimpinan, kepanitiaan, apa? Suruh cerita. Suruh cerita, oh pernah memimpin begini-begini, kita lihat, benar nggak? Nah, kemudian setelah Anda menentukan kompetensi, Anda melakukan tes. Melakukan apa? Anda desain kriteria yang Anda butuhkan tadi. Contohnya, semangat. Tesnya tes apa? Bicara. Kemudian tesnya apa? Makan, jalan. Oh berarti ada waktu wawancara kita undang makan. Kita undang apa? Kita lihat, mana dia semangat. Cara bicaranya gimana? Pelan, sedang, atau cepat? Siapa yang lebih semangat? Yang pelan atau yang cepat? Cepat, oke, Anda tes. Anda skor 1 sampai 10. Oh ini 10, ini berapa? Anda skor. Kemudian makan, cepat atau lambat? Jalannya, cepat atau lambat? Anda tes dari pengamatan, yang kita amati, kita rasakan, dan kita dengar. Ini kita desain, sengaja didesain. Jadi, kemudian tangguh misalnya, kita tes tangguh. Misalnya kita lihat dia tunggunya bagaimana. Suruh nunggu 2 jam, gelisah atau tenang. Atau dia tenang, rileks. Kemudian kita pengen tahu, dari tes tunggu kita bisa tahu asertif atau tidak. Asertif itu bukan agresif, bukan pasif. Asertif itu melakukan terus apa yang diinginkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang, maksudnya asertif tidak. Waktu disuruh nunggu, dia pasrah atau inisiatif. Oh dia pasrah, lola, suruh nunggu ya terus baca buku, lola, kadang gelisah, gelubak, enggak. Kalau suruh nunggu, dia bisa inisiatif, dia di CCTV tahu, atau kita intip tahu, dia tanya sama sekretaris, permisi Pak, boleh tahu meetingnya jam berapa? Jadi nanti saya akan datang lagi kalau misalnya memang harus masih repot, enggak perlu saya akan datang lagi. Dia inisiatif atau dia pasrah saja. Ini akan Anda nilai. Nah, kemudian, tangguh atau tidak? Pada waktu itu kita langsung Bapak Ibu, waktu wawancara sebentar baru 5 menit, kita mau uji ketangguhannya. Oke, wawancara stop sampai di sini, besok saya golep jam 5 pagi. Tolong datang di lapangan golep jam 5 pagi. Waktu kita ngomong, kita lihat wajahnya. Waduh. Ucat pasi Bapak Ibu. Nah kalau dia tangguh, siapa? Saya akan datang. Nah kemudian setelah datang Bapak Ibu jam 5 pagi Anda enggak usah datang. Pokoknya Anda datang suruh telepon. Boleh Bapak Ibu? Nomor handphone Anda tapi jangan di silent Bapak Ibu dikasih suara gitu ya. Dan waktu jam 5 pagi ditelepon, telut. Ya halo, siapa? Ya ini, di mana kamu? Di lapangan. Oh di lapangan golf. Ya sudah, meetingnya batal nanti jam 10 di Plaza Senayan ya. Oke. 10 malam, boleh Bapak Ibu, Anda ganti Bapak Ibu, batalkan ganti jam 10 malam. Lihat Bapak Ibu wajahnya gimana kalau Anda ketemu. Kalau Anda tidak ketemu, lihat suaranya bagaimana Bapak Ibu. Oke, tidak oke. Kemudian bisa komunikasi enggak? Kalau dia asertif, dia bisa komunikasi. Pak, kalau misalnya ada jam yang lain Pak, boleh Bapak Ibu. Lalu Anda keberatan jam 10? Enggak Pak, kalau Bapak hanya bisa jam 10, saya akan datang jam 10. Kalau misalnya bisa datang yang jam lebih lain, yang Bapak lebih longgar, tidak kemalaman, Bapak yang lebih enak, Bapak yang lebih, saya akan luangkan waktu juga. Anytime Bapak mau. Oh enggak, tetap jam 10. Siap Pak. Oh berarti tangguh. Berarti apa? Tangguh, oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, Anda tes lagi. Ini tes, positif tidak? Ditanya, pernah pacaran enggak? Pernah. Pernah kerja di tempat lain? Pernah. Ditanya, coba ceritakan tentang mantan pacarmu, ceritakan mantan bosmu. Kok ceritanya komplain terus? Dijamin di tempat kerja Anda, dia juga akan komplain. Ya atau ya? Betul Ibu? Itu pola, itu apa? Pola Bapak Ibu. Cerita negatif, positif atau netral. Kemudian kejadian yang paling diingat, apa artinya? Kita tanya, pernah enggak ngalami sesuatu hal yang paling menyedihkan, paling mengecewakan di dalam hidup kamu? Semua orang pernah, ya atau ya? Kamu kecewa pernah apa? Oh ya saya pernah kecewa ini. Kamu ngasih arti apa? Artinya memang bos saya sentimen Pak. Positif atau negatif? Artinya apa? Saya memang ditakdirkan untuk cari pekerjaan yang lebih baik. Negatif atau positif? Positif, tadi pekerjaan yang lebih baik kan dia berarti lebih positif, betul nggak? Betul? Ini Bapak Ibu, kalau tidak terjadi sesuatu hal tidak terjadi sesuai dengan yang Anda inginkan, pernah nggak ini kecewa? Anda nyalakan diri atau nyalakan orang lain?
Mana urus Bapak Ibu, Anda boleh nyalakan diri, boleh nyalakan orang lain, paling penting Anda mau maju atau tidak. Dia saya nyesel Pak, gini cuma nyesel doang celaka. Saya oh saya mau maju Pak, karena dari situ akhirnya saya tahu saya belajar ini saya jadi lebih baik, berarti positif. Berarti apa Bapak Ibu? Anda desain banyak sekali Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, banyak sekali ini. Kemudian mau belajar atau tidak, kita tanya, apa yang kamu pelajarin dalam 1 bulan terakhir ini? Kalau dia ngaku suka baca, apa yang terakhir Anda baca? Buku apa yang Anda baca? Kok enggak bisa ngomong pletot-pletot berarti bohong, betul Ibu? Betul? Oh enggak kok Pak, saya enggak baca buku, saya baca majalah. Majalah apa? Ceritanya apa? Apa yang Anda pelajarin? Nah dari situ Bapak Ibu kita tahu jujur atau tidak, sekaligus dia mau belajar atau tidak. Apa yang Anda pelajarin? Nah ini Bapak Ibu, mau belajar atau tidak. Kemudian bisa dipercaya atau tidak? Ini Bapak Ibu di Sales Magic, mata kanan ke kiri itu ada artinya. Ada apanya Bapak Ibu? Ada tes mata dan tes lapangan. Percaya tidak, waktu Anda wawancara bisa jadi jujur semata. Tapi pada waktu dikerja bisa jadi tidak jujur. Ya atau ya? Situasinya berubah, sikapnya bisa berubah. Ini Bapak Ibu, saya Bapak Ibu di bank, saya beruntung saya 8 tahun di bank Bapak Ibu, tidak ada satupun karyawan saya yang fraud atau nyuri. Karena saya tes lapangan. Karena saya apa? Tes lapangan. Saya bilang, saya ngomong, teller kalau Anda selisih lebih harus dikembalikan. Harus lupa kalau selisih kurang kan kita harus ganti. Iya, selisih kurang harus ganti. Tapi kan ada tunjangan teller. Tapi kalau lebih, saya mau tanya, kalau lebih kamu benar atau salah? Ya salah. Kalau salah boleh dapat hadiah, Anda kan salah terus, betul enggak? Betul Ibu? Oh salah, lebih 5 juta dipek, besok dilebihin terus, betul enggak Ibu? Betul? Salah tetap tidak boleh, harus dikembalikan kalau ada orang ini. Nah kalau tidak, saya akan tes. Saya akan apa? Saya ngomong di depan Bapak Ibu. Ya saya tes. Kadang kita taruh, dikasih 10.000, dikembaliin Bapak Ibu. Saya suruhan orang tuanya teman untuk ngasih. Dikasih 40.000, diembat. Ternyata 10.000 kurang banyak Bapak Ibu. Kalau sudah diembat Bapak Ibu, biasanya tellernya kita stop Bapak Ibu, antrian kita pindahkan, langsung dicek Bapak Ibu. Internal kontrol diperiksa jumlah uangnya lebih, Bapak Ibu besok tidak masuk Bapak Ibu. Kalau lebih 10.000 mungkin tidak tahu, kalau lebih 40.000 teller pasti tahu. Pakai uang Bapak Ibu pasti tahu, ini Bapak Ibu, oke. Nah sekarang Bapak Ibu, ini tes lapangan, oke, ini Bapak Ibu. Mata juga sama, saya akan ceritakan secara singkat, boleh Bapak Ibu? Siapa yang mau belajar mata jujur, mata bohong, seperti apa? Angkat tangan saya. Siapa yang kidal? Angkat tangan, siapa yang kidal? Kalau Anda kidal berarti matanya terbalik. Matanya apa? Matanya terbalik maksudnya begini. Orang kalau melihat ke kiri, biasanya dia melihat satu kiri atas, itu satu yang namanya visual memory. Visual? Film apa yang paling Anda sukai? Dia ke kiri, berarti tangan kirinya. Tangan kirinya siapa? Yang melihat atau dilihat? Yang dilihat, kalau mata saya ke sana, ke kiri atau ke kanan? Kiri, karena ini tangan kiri saya. Jelas? Kalau kiri memori visual. Kalau ke kanan, atas itu namanya kreatif visual. Namanya apa? Kalau Anda tanya, tadi Papa kok pulang jam 11 malam, kemana aja? Matanya ke kanan atas. Ke kantor. Kreatif, betul Ibu? Betul? Jujur atau bohong? Gini loh Bapak Ibu, kalau ke kiri belum tentu jujur, kalau ke kanan hampir pasti bohong. Sekali lagi saya tidak bertanggung jawab terhadap pertempuran di keluarga Anda, oke? Ini neurolinguistic programming Bapak Ibu, mata Bapak Ibu itu ternyata berbicara. Saya tes sekian banyak orang Bapak Ibu, ribuan, puluhan ribu orang ikut seminar saya. Saya suruh lihat mata di Sales Magic kanan dan kiri, selalu Bapak Ibu. Coba bayangkan gajah yang warnanya kuning, pakai kaos kaki hijau, kemudian gajahnya belalainya dicat biru, matanya ke kanan atas. Iya Pak, bisa bayangin ke kanan atas. Dia kreatif, betul Ibu? Membentuk suatu hal yang tidak ada jadi ada. Nah pertanyaan, Pak celaka, pacar saya ikut saya di sini ya Pak. Nanti kalau ditanya, kamu di mana? Langsung matanya ke kiri Pak. Iya di kantor, tadi di kantor. Saya kiri belum tentu jujur, kiri belum tentu. Kalau kanan hampir pasti, walaupun masih belum tentu juga. Nah caranya Anda bisa mempelajarin gerak, mempelajarin apa? Orang bohong ada ciri-cirinya. Setiap bohong ada yang khas, kadang hidungnya mekar. Kadang gosok-gosok hidung, betul? Kadang matanya agak mengecil sedikit, set, mengecil sedikit. Atau agak mundur dikit, set. Atau agak noleh dikit, baru ngomong. Nah polanya seperti itu, kita gali. Siapa yang pengen tahu caranya gali? Yang katakan saya.
Anda tanya yang jawabannya serial ya. Tanya yang jawabannya serial apa? Wawancara saya tanya. Bapak kelahiran tahun 62 ya? Iya Pak, mau tinggal baca betul nggak? Bapak SD-nya di SD Negeri 1? Iya Pak. SMP-nya di SMP Kristen 16? Iya Pak. SMA-nya di SMA Muhammadiyah 1? Iya Pak. Loh kok kenapa ketawa? Lo kan mungkin tuh sekolahnya betul nggak? Pokoknya yang sesuai, yang apa? Setelah dia, iya Pak, kita lihat. Oh reaksinya dia, iya Pak, iya Pak. Kemudian baru kita tanya Bapak Ibu. Sesuatu hal yang mengejutkan. Sesuatu hal yang apa? Misalnya dia kuliah di ekonomi UGM, kita tanya, Bapak lulusan kedokteran UI ya? Dia kaget. Bukan Pak, di situ kan tertulis ekonomi UGM. Mungkin dia wawancara goblok banget itu ya. Baca kedokteran masuk ini. Ya. Tinggal baca aja enggak bisa nih wawancara goblok gitu. Padahal disengaja, padahal sikut kiri sikut kanan, disengaja hoi. Kemudian Anda tanya serial yang jawabannya ya. Serial yang jawabannya apa? Anda serial jawabannya yang begini, Anda tanya begini. Misalnya, Bapak nomor handphonenya sekian, iya Pak. Alamatnya rumah di sini, iya Pak. Kalau iya, oh iya Pak, iya Pak. Kemudian tanya, misalnya dia agamanya Buddha, kita ngomong, kamu agamanya Hindu ya? Dia kaget. Bukan Pak, di situ kan tertulis Buddha. Ini goblok membaca salah terus dia. Sengaja, tapi kita tahu kalau dia ragu, kalau dia kaget, dia gini, dia nahan. Baru iya. Nah pada waktu kita tanya, kita pengen tahu gajinya dia berapa. Kemudian gajimu di sini, gajimu terakhir adalah 1,5 juta. Kemudian dia jawabnya gini, iya Pak. Iyanya jujur atau bohong? Bohong, karena dari kalau tadi iya, kalau agak ragu, super bohong. Ya atau ya? Betul ya Ibu? Dan saya mengasah keterampilan dengan cara sederhana. Seringkali saya cuma tanya, Ibu tadi pagi makan pagi? Iya, berarti dia jujur Bapak Ibu. Bapak tadi siang makan nasi? Makan, berarti iya Pak. Bapak tadi siang makan sayuran doang, enggak pakai daging? Oh, enggak, jujur Bapak Ibu, enggaknya mantap Bapak Ibu. Nah, saya hanya seringkali kalau ketemu sudah makan belum? Ketika saya tanya sudah makan belum? Terus melatih. Sudah makan belum? Kalau dia agak ragu, belum, ayo belum, ngaku sudah, ayo. Kita langsung tembak, lo gitu aja. Iya, belum. Oh, jadi kita tahu. Aku bilang, sungguh kok sudah, lihat, benar enggak? Kalau belum enggak apa-apa, lihat. Jangan, tapi kita terus pertentangkan hal kecil hanya untuk menggali. Hanya untuk apa Bapak Ibu? Itu mengasah kemampuan. Mengasah apa? Untuk menangkap getaran. Menangkap apa? Jadi mulai hari ini Anda sering tanya, sudah makan belum? Oke? Oke siap, langsung praktek. Tanya sebelah kanan kiri Anda, sudah makan belum? Belum, bohong. Oh, dia belumnya. Oh belum 2 kali, benar. Nah ini Bapak Ibu, ini hanya belajar, ini hanya apa? Tapi Anda pemimpin, Anda mulai tahu anak buah Anda jujur atau bohong, ya atau ya? Anda belajar membaca getaran, membaca apa? Oke, siapa yang sejauh ini belajar suatu hal yang bermanfaat, angkat tangan, katakan saya. Oke, ini banyak sekali Bapak Ibu tes-tesnya, inisiatif, tes ramah atau tidak, semua ada di buku Anda Bapak Ibu. Kemudian, sekarang